Contoh teks narasi adalah seperti cerpen, novel, dan cerita inspiratif. Cerita inspiratif merupakan teks yang berisi perjuangan hidup seseorang berpengaruh terhadap orang lain sehingga mereka mengikutinya. Jadi teks narasi ini seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan disusun berupa peristiwa dan kronologi yang dimana isinya itu pasti kalimat yang lebih dari 2-3 paragraf, itu bisa 1 bahkan 2 lembar minimal dari teks narasi. Kita lanjut ke salindia selanjutnya. Apa sih yang menjadi ciri-ciri dari teks narasi? Yang pertama, teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa yang naratif. Jadi, teks narasi itu merupakan peristiwa, ada sebuah cerita di dalamnya yang menggunakan gaya bahasa naratif, berarti panjang disusunnya seperti itu. Kemudian, cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Jadi harus nyambung satu kesatuan dari paragraf 1, 2, paragraf 3, bahkan sampai paragraf yang terakhir. Tadi kan dijelaskan ya anak-anak, teks narasi contohnya adalah novel, cerpen. Jadi cerita yang bab kedua dari novel sampai bab terakhir itu harus satu kesatuan seperti itu. Alurnya harus jelas dan mudah dimengerti. Sampai sini paham nggak anak-anak? Paham, Ibu. Baik, selanjutnya terdapat suatu peristiwa maupun konflik, itu artinya memiliki klimaks, dan di konflik inilah yang menjadi sebuah klimaks dan adalah bisa dibilang konflik yang membuat teks tersebut menjadi menarik seperti itu. Dan yang keempat, memiliki unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan juga sudut pandang. Nah, saya mau nanya kepada murid-murid sekalian, tema itu apa sih? Tema itu gagasan utama. Maaf, coba sekali lagi yang kencang suara. Gagasan utama. Tema gagasan utama. Baik. Latar, coba nanti latar itu apa? Tempat. Oke, baik. Latar ada tempat, waktu, dan juga suasana. Karakter tadi apa sih itu karakter? Karakter itu kayak sifat dari tokohnya, Bu. Iya, sifat, watak itu adalah karakter. Berikutnya ada sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang? Oke, baik. Kalau adik-adik murid-murid semua belum tahu sudut pandang, coba sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk cari di referensi buku. Tadi Ibu menyampaikan dari ciri-cirinya adalah sudut pandang. Ibu sudah kasih waktu kurang lebih 5 menit. Nah, siapa yang sudah mendapatkan apa sih itu sudut pandang? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Oke, silakan Nadia. Kalau yang saya baca ini, sudut pandang itu adalah cara pandang seseorang dalam menyampaikan cerita. Baik, bagus. Tepuk tangan buat Nadia.
dan intransitif. Berikutnya menggunakan kata benda, sifat, frasa ataupun klausa, dan yang terakhir menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Nah, untuk di kata penghubung ini berarti konjungsi. Contoh-contoh konjungsi apa aja seperti dan, jika, apalagi nih tahu, tetapi, namun, seperti itu konjungsi. Kita ke salin dia selanjutnya. Jenis-jenis dari teks narasi. Yang pertama adalah narasi informatif, yang kedua adalah narasi artistik, dan yang ketiga adalah narasi sugestif. Baik, Ibu akan menjelaskan dari jenis-jenis teks narasi apa aja. Yang pertama ada narasi informatif atau yang disebut ekspositoris. Apa sih narasi informatif itu? Adalah teks yang memberikan informasi kepada pembacanya. Ya, jadi ada informasi, ada manfaat yang didapatkan ketika pembaca membaca teks narasi tersebut. Yang kedua adalah narasi artistik, di mana teks ini bersifat estetik ketika pembaca membacanya. Yang ketiga adalah narasi sugestif. Apa sih teks narasi sugestif itu? Adalah teks yang memiliki selubung tersendiri kepada pembacanya atau yang bersifat persuasif, mengajak para pembacanya. Nah, contohnya adalah cerpen, novel, dan lain sebagainya. Ada maksud gitu, ada persuasif yang disampaikan dari teks tersebut. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, kita lanjut ke salin dia selanjutnya. Nah, struktur dari teks narasi ini ada 4. Yang pertama, orientasi. Pada bagian ini, penulis menjabarkan waktu, tempat, tokoh, serta watak dari setiap tokohnya dan apa yang sedang terjadi. Yang kedua adalah komplikasi. Hal ini menceritakan kejadian yang penting, sebab, dan juga pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh yang menimbulkan peristiwa lain sebagai akibat dari konflik sebelumnya hingga mencapai puncaknya. Yang ketiga ada resolusi. Pada bagian ini konflik menurun dan dapat diselesaikan. Yang terakhir ada reorientasi. Bagian ini merupakan penutup teks yang berisi pesan moral cerita tersebut, tapi ini tidak wajib dalam sebuah teks narasi. Jadi singkatnya Ibu akan jelaskan seperti ini. Orientasi merupakan pengenalan dari semua cerita, tokoh, latar, tempat, dan lain sebagainya. Pendahuluan. Biasanya orientasi ini terletak di bab pertama dalam sebuah novel atau di awal dalam sebuah cerpen, seperti itu. Yang kedua adalah komplikasi. Supaya cerita tersebut menjadi menarik, maka dibuatlah komplikasi atau permasalahan yang ada. Nah, itu adalah di bab selanjutnya. Ketiga adalah resolusi, di mana masalahnya terselesaikan, terpecahkan. Yang keempat adalah reorientasi, merupakan penutup teks, ending dari teks tersebut. Seperti itu. Dipahami anak-anak? Paham, Bu. Baik, selanjutnya sebenarnya apa sih tujuan kita untuk membuat teks narasi? Yang pertama, memberikan informasi untuk menambah pengetahuan. Yang kedua, memberikan wawasan kepada pembaca. Yang ketiga, teks narasi juga menjadi hiburan, khususnya buat kalangan anak SMP, SMA, dan lain sebagainya. Seperti cerpen dan novel itu menjadi suatu kehiburan, apalagi yang hobinya adalah membaca. Yang keempat, memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Nah, khususnya buat pembaca, siapa yang di sini suka membaca atau mungkin menulis? Ketika membaca teks narasi, pengetahuan kita bertambah, wawasan kita bertambah, kosakata, penggunaan kata untuk kita menulis sebuah buku itu juga bertambah. Dari apa? Dari ketika kita membaca. Itu. Baik, selanjutnya
pendidikan, dan pembacanya adalah sasarannya buat anak kuliah kan, anak SMP kan, anak SMA atau anak TK. Buat rancangan mengenai peristiwa utama dalam bentuk alur sesuai pada skema yang ingin ditampilkan. Keempat, rangkai urutan peristiwa utama tersebut menjadi beberapa bagian: pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. Yang kelima, buat rincian dan penjelasan mengenai kejadian utama secara mendetail untuk dijadikan sebagai pendukung cerita. Nah, baru yang keenam, kalian bisa susun tokoh, watak, alur, watak, dan sudut pandang. Contoh temanya adalah pendidikan. Misalnya tokohnya siapa? Joko dan juga misalnya Rani. Wataknya seperti apa Joko? Rani seperti apa? Seperti itu. Latarnya di mana? Tadi kan misalnya di lingkungan tingkat universitas, berarti latarnya ya di sekitar universitas misalnya, dan sudut pandangnya kalian tentuin. Dan terakhir, memahami dan mengerti bagaimana aturan tanda baca setiap kalimat yang ada di dalam cerita. Nah, yang menjadi permasalahan buat siswa-siswa seperti kalian di SMA adalah dalam menulis teks narasi banyak kesalahan kata di tanda baca, seperti tanda koma, titik, huruf kapital itu harus diperbaiki dan harus dipelajari. Seperti itu, paham anak-anak? Berikut anak-anak, kalian bisa melihat, tolong fokus ya, jangan ada yang ngobrol. Ya. Ini adalah contoh dari teks narasi. Anak-anak bisa lihat ke depan dan kalian bisa baca. Ke sana ya, Mas. Baik anak-anak, sekarang ibu akan memberikan tugas karena ibu sudah menjelaskan dari awal sampai akhir. Tugasnya adalah kalian membuat teks narasi secara singkat aja karena harus dibacakan, dikumpulkan hari ini juga. Masih ada tersisa 1 jam pelajaran sekitar 40 menit. Jadi kalian membuat teks narasi singkat 3 sampai 5 paragraf. Ya, temanya bebas. Kalian tentukan seperti struktur yang tadi sudah ibu jelaskan. Itu waktunya kurang lebih 25 menit. Nanti sisanya ibu akan memanggil satu persatu dari kalian untuk membacakan hasil dari teks narasi yang sudah kalian buat. Paham nggak sama tugasnya? Paham. Oke, baik, mulai dikerjakan dari sekarang. Baik, waktunya sudah cukup ya, 25 menit sesuai dengan perjanjian. Ibu langsung aja minta tolong ya. Semua udah selesai kan? Sudah. Baik, ibu mau teks narasinya yang dibuat oleh Nuril bisa dibacakan di tempat aja ya, Bu ya. Ini saya akan membacakan teks narasi Sugesti. Siang itu langit sangatlah terik, tetapi Maman tetap mendorong gerobaknya. Dia menyusuri setiap lorong-lorong pasar dengan harap ada yang membeli kue buatan ibunya. Hari itu Asep sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Siang menuju petang, belum ada seorang pun yang membeli kue. Asep hampir putus asa, sampai-sampai muncul pikiran licik masuk ke otaknya. Namun Asep teringat-ingat kata ibunya untuk selalu berbuat baik dan berdoa agar mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Akhirnya Asep menepis pikiran licik dan jahat itu. Ketika di jalan, Asep melihat ada seorang pria yang sedang mengikuti seorang wanita di depannya. Pasti orang itu mau mencuri, dalam hati Asep. Benar saja, tak lama pria itu mengambil tas si wanita dan wanita itu pun menjerit. Dengan cepat, Asep langsung mengejar dan menendang pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun ikut terjatuh bersama si pencuri. Kemudian Asep langsung mengambilkan tas dan memberikannya kepada wanita itu. Sudah, Ibu. Baik, itu judul dari teks yang kamu buat itu apa, Nuril? Tentang penjujuran Asep. Kejujuran Asep. Oke, baik. Tepuk tangan dulu buat Nuril. Baik anak-anak, karena waktunya sudah sangat singkat, buat kalian yang belum selesai mengerjakan tugas teks narasinya, dilanjutkan di rumah. Ibu akan memberikan tugas selanjutnya, itu PR di rumah.
Deadline pengumpulan terakhirnya adalah pertemuan selanjutnya di hari Selasa minggu depan. Semuanya sudah harus diselesaikan, tidak ada yang tidak mengerjakan. Paham anak-anak? Paham. Baik, kalau waktunya sudah selesai, sampai di sini saja pertemuan kita. PR jangan lupa diselesaikan minggu depan, dikumpulkan, dan juga teks narasi individu besok minggu depan akan dipresentasikan satu-satu. Baik, terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.